Uang yang udah hilang, yang udah raib karena investasi bodong itu totalnya 114 triliun. Guys, 114 triliun bisa Itu bisa beli apa ya? bisa bikin negara sendiri kita. Gimana? Gue jadi presiden, lo jadi Gila. wakilnya. Halo Sobat Ipot, kembali lagi di Spot Ipot, podcast milik Indo Premier Sekuritas yang mana kita bakal bahas serba-serbi tentang dunia perinvestasian agar semua bisa investasi. Dengan gue Mas Bella sebagai host pada hari ini, dan seperti biasa gue gak disendirian, gue ditemenin sama Lucia Dewanti. Ini tim dari Ipot Fund dari Indo Premier Sekuritas. Halo Lucy, apa kabar? Hai Bel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, seperti biasa ya Sobat Ipot, kalau misalnya udah ngajak narsum, udah ngajak orang lain, kita ini mau menjulitkan sesuatu. Emang selalu rumpi. Ya begitulah adanya ya. Nah, Lus, jadi beberapa waktu terakhir, gue nggak tahu sih ini sejak kapan sih munculnya, tapi kayaknya sih baru-baru banget. Baru sih. Karena trendingnya baru-baru nih di medsos, yaitu tentang snack video. Pasti udah banyak yang denger lah ya Sobat Ipot semua. Pasti. Apalagi kalau Sobat Ipot kan update banget nih pastinya. Kayak sih Kurlep tahu ya, tahu ya. Jadi buat Sobat Ipot yang belum tahu, snack video ini adalah aplikasi model TikTok gak sih dia? Iya, kurang lebih. Model TikTok. Mirip-mirip lah. Dan dia kalau misalnya nge-invite teman, ngasih referral, terus juga nyelesain misi-misi tertentu, itu bisa dapat uang. Oh, oke. Ya kan enak banget ya nonton video doang dapat uang gitu. Kapan lagi ya? Kalau YouTube kan harus bikin konten dulu Betul. ya kan. Baru Nah, monetize ya. ini makanya kenapa dia viral, karena ternyata ada satu netizen nanya di Instagramnya OJK. Nah, terus dibales deh sama OJK bahwa kita harus hati-hati nih kalau misalnya aplikasi apapun itu minta sejumlah uang, terus kita harus bayar, terus nggak jelas nih lisensinya segala macam, backgroundnya di aplikasi dari mana, itu perlu diwaspadai bahwa itu merupakan salah satu ciri-ciri dari money game. Ada juga aplikasi yang Mirip. sejenis, skemanya mirip. Oke. Skemanya mirip, tapi dia ada yang modelnya membership gitu loh. Jadi bayar. Iya, jadi bayar di awal dulu. Ya. Terus abis itu dapat misi-misi. Setelah nyelesain misinya, dia baru dapat uangnya lagi. Oke, jadi bedanya kalau tadi kan nggak perlu bayar, ini harus Ada bayar yang ya. bayar. Nah, gitu. itu perlu diwaspadai tuh sama Sobat Ipot, bahwa ya kalau bisa sih, kalau harus apalagi ngeluarin uang, kalau bisa sih ya nggak usah lah ya, karena belum jelas juga lisensinya, izinnya segala macam gitu. Tapi ada satu lagi yang bikin gue itu mind blowing banget. Apa tuh? Apa lagi nih? Ada aja kelakuan negara plus 62 gitu warganya. Negara berflower ya. Jadi gini loh Lus, gue tanya sama lo nih, kalau misal lo mau beli laptop, beli handphone, gak usah yang mahal deh, skincare. Oke. Pasti kan cewek-cewek kayak kita kan kalau beli skincare cari Reviewnya dulu lah. Reviewnya Jelas. ke berbagai website. Terus juga kalau misal beli handphone, bandingin sama yang A dan B. Betul. Lihat memorinya bagus nggak, baterainya bagus nggak, Betul. kameranya apalagi. Nah ini tiba ngeluarin uang buat investasi nih gampang banget ngeluarin duitnya. Investasi nih. Ya salah satunya bisa dibilang investasi juga gitu. Oke. Karena salah satu tujuannya ya nyimpen uangnya kan. Oke. Adalah arisan online. Oke. Jadi gimana tuh? Jadi mungkin kalau Sobat Ipot harusnya udah lumayan familiar ya sama arisan ya. Mungkin di rumahnya atau di pengajian atau di keluarga kan biasa ada arisan juga tuh. Nah itu kan kita udah kenal nih sama penyelenggaranya, community-nya bendaharanya, gitu ya. mungkin teman-teman dekat kerabat kita. Iya. Nah ini arisan online, kita nggak tahu yang ngelola siapa, itu temannya siapa, tapi kita main ikutan aja. Ada ya. Banyak loh, jangan mungkin salah. karena ini kali ya, imbal hasilnya mungkin tinggi. Yes, karena istilahnya kita menabung, kita ikut arisan misalnya cuma 1 juta gitu, bisa dapat uang yang lumayan besar setelah itu dan cepat gitu, Oh, ya kan? Biasanya kan I see. suka kalau ibu-ibu nyogok bendaharanya biar dimenangin ya, kayak oke. gitu. Nah ini masalahnya adalah kita nggak kenal yang nyelenggarain siapa, dan ketika uangnya dibawa kabur sama bendaharanya, baru deh keluar-keluar di sosmed. Sebenarnya yang salah siapa gitu kan? Ya, no comment deh kalau itu. Biar netizen saja yang menilai. Iya kan, jadi gitu. Jadi Iya. buat skincare sama beli gadget aja luar biasa banget banding-bandinginnya. Tapi Iya. ketika kita ngeluarin uang untuk investasi, itu malesnya minta ampun buat nyari tahu. Tapi giliran kalau ada yang returnnya tinggi dengan effort yang kecil, biasanya langsung tuh gercep.
Iya kan? Itu yang harus teman-teman hindari dan kalau bisa jangan kayak gitu. Karena lu tadi pagi ceritanya gue baca artikel dong. Ya kan? Kata SWI atau Satgas Waspada Investasi itu ya total dalam 10 tahun terakhir uang yang udah hilang, yang udah raib karena investasi bodong itu totalnya 114 triliun. Guys, 114 triliun bisa Itu bisa beli apa ya? bisa bikin negara sendiri kita. Gimana? Gue jadi presiden, lo jadi wakilnya. Itu dengan uang sebanyak itu Sobat Ipot 114 triliun keluar dengan gampangnya karena investasi bodong. Karena ya itu tadi, karena ternyata setelah kita lihat beberapa kasusnya itu skemanya pendekatannya kurang lebih sama loh. Itu 100 berapa? 114. 114T itu pasti dari hasil laporan kan, belum lapor Nah, kan. setuju. Itu dari yang lapor dan mungkin kasusnya diproses sama kepolisian. Betul. Kalau misalnya enggak, Iya kan, karena kan ada mungkin ya udahlah nggak usah lah, udah ikhlasin aja. Itu mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. setuju. Karena ternyata setelah kita lihat dari beberapa kasusnya, pendekatannya kurang lebih sama. Salah satunya yang paling umum digunakan adalah skema Ponzi. kayaknya pernah dengar deh tuh. Nah, mungkin gimana nih Lus? Mungkin bisa dibantu jelasin buat Sobat Ipot skema Ponzi itu gimana sih? Si skema Ponzi ini adalah skema investasi palsu dengan cara ngebayarin imbal hasil. Tapi itu dari uang anggotanya lagi gitu loh. Oke. Harusnya kan imbal hasilnya dari hasil investasi Dari gain itu kan, ya. dari gainnya. Nah ini tuh dari ternyata ngambil dari uangnya sendiri atau dari anggota lain yang baru gabung. Oke, jadi istilahnya gue ngejanjiin investasi nih dapat 1 juta per bulan misalnya. Nah 1 juta per bulan itu sebenarnya dari member lain, Iya. bukan dari capital gain atau dari keuntungan bisnis segala macam ya. betul. Oke, jadi kalau misalnya skemanya kayak gitu kan lama-lama uangnya habis gak sih? Makanya biasanya yang gabung terakhir-terakhir tuh dapat ampasnya nih. Tapi kan dari banyak kasus tadi sebenarnya kalau misalnya kita telaah lagi lebih lanjut gitu kan, itu skema dan ciri-cirinya kurang lebih sama kan, seperti tadi skema Ponzi ada istilahnya yang paling populer. Tapi kalau misalnya boleh di-share sedikit ke Sobat Ipot, sebenarnya apa sih ciri-ciri yang sebenarnya ini gampang nih dikenalin kalau misalnya kita mau tahu lebih lanjut gitu ya. Ini ciri-cirinya sama nih kurang lebih satu sama lain tuh apa aja sih Lus? Ciri-ciri investasi yang nggak bener lah ya, yang bodong gitu. Yang pertama biasanya dia memberikan janji imbal hasil yang tinggi. Janji manis? Janji manis palsu. Oke, Gitu. terus. Selain itu juga biasanya tidak tercatat di OJK. Ini juga penting sih gitu kan. Karena kayak si Snack Video itu kan nggak terdaftar juga kan di OJK. That's why dibilang ilegal sama OJK-nya. Terus abis itu ada lagi investasi yang biasanya mencatut nama tokoh atau nama perusahaan yang terkenal gitu. Sering denger gak sih? Iya. Ada beberapa case-nya lah mungkin yang sering ikut grup-grup Telegram gitu. Biasanya banyak banget. Biasanya ngebawa tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh mungkin yang keuangan. Betul, gitu gak sih? Yang famous, yang baru-baru terkenal. Yes. Jadi perlu dicari tahu juga kalau misalnya mungkin Sobat Ipot ngedengar investasi siapa artis gitu kan. Ya mungkin bisa dicari tahu juga ke tokoh artisnya itu. Apakah bener dia ada program atau ini gak sih? Kayak gitu kan. Terus apa lagi tuh Los? Gak ngasih informasi yang detail atau lengkap nih tentang si investasinya ini. Kayak ada satu kasus, aku lupa sih di mana. Pokoknya dia investasi katanya sih di ternak sapi. Hah? Oh oke. Bisnis maksudnya. Bisnis. Oke. Investasi di satu bisnis gitu. Yes. Ada ternak sapi sama bisnis catering. Perkebunan juga biasanya ya. Iya betul. Tapi ternyata si perkebunan, peternakan sama si cateringnya ini tuh fiktif semua. Gitu loh. Tapi banyak juga tetap yang kena. Gitu sih. Iya. Jadi memang harus ditelaah dan dicari tahu dulu sih apakah informasinya disediakan secara detail. Jangan sampai karena udah tahu imbal hasilnya akan tinggi, ya udah itu aja yang dilihat gitu tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi sebenarnya bukan kita nggak menyarankan Sobat Ipot kalau misalnya mau join bisnis, bukan. Tapi ya kalau bisa dicari tahu dulu bisnisnya ini beneran ada atau enggak. Kalau tadi contohnya seperti ternak sapi ataupun perkebunan atau apapun, kita harus cari tahu juga apakah asetnya itu bener-bener ada, wujudnya beneran ada sertifikasinya segala macam, izinnya ada. Jadi kalau misalnya memang bisnis seperti itu kan kita tidak bisa cek di OJK juga. Tapi kita harus lihat apakah fisiknya ini bener-bener ada surat-suratnya segala macam, itu
juga penting banget ya Sobat Ipot ya. Tapi kan ada juga nih instrumen investasi yang lagi naik daun beberapa waktu ini nih Lus, ya kan? Seksi ya pokoknya. Sangat seksi sekali. Yaitu adalah saham sama reksadana nih. Oke. Nah ini kan lagi naik daun banget, terutama karena semenjak pandemi COVID-19 ini, di mana jumlah investor atau SID ini naik hampir 2 kali lipat dalam kurang dari 1 tahun. Oh, aku dengar tuh. Nah, emang nice banget sih. Nice banget sebenarnya gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini udah mulai aware untuk berinvestasi. Setuju. Tapi harus tahu juga nih Sobat Ipot, kira-kira seberapa aman nih investasi di saham sama reksadana nih Lus? Investasi di saham sama reksadana ini aman sih, karena kalau kita ngomongin saham dulu nih. Nah di saham itu segala jenis transaksi jual dan belinya itu melalui RDN. Kalau di Ipot karena ada reksadana dan saham, pembeliannya bisa dari RDN dua-duanya. Gitu. Terus selain itu dia juga diatur oleh Bursa Efek Indonesia dan juga diawasi oleh OJK. Jadi udah 3 pihak tuh ya. Kan yang menerbitkan RDN atau reksadana nasabah ini bank ya. Iya, bank udah sendiri. Bank nih. Terus juga ada tadi Bursa Efek Indonesia yang diaturnya sama Bursa Efek Indonesia. Terus diawasin juga sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini udah 3 pihak nih. 3 pihak yang berbeda ikut nih. Membantu untuk ngawasin. Ada lagi gak sih selain itu? Ada, satu lagi KSEI. Nah KSEI ini fungsinya adalah untuk menyimpan aset dari si investor. Jadi asetnya ini gak disimpan sama sekuritas, gak juga disimpan sama Bursa Efek, ada pihak lain namanya KSEI ya. Jadi KSEI ini buat Sobat Ipot yang belum tahu, ini Kustodian Sentral Efek Indonesia ya Lus ya. Iya betul. Jadi udah 4 pihak tuh, terus masih ada gak? Kalau misalnya nih ada gagal bayar atau kerugian-kerugian, itu ada lembaga tersendiri yang memang menjamin si investor gitu. Namanya ada SIPF. Apa tuh SIPF tuh ya? Bagi yang belum pernah denger atau baru denger, apa itu? Pakai itu sejenis skincare? Apa beda, tuh? itu SPF. Apa tuh SIPF tuh? Nah kalau SIPF sendiri ini merupakan lembaga yang memang didirikan oleh OJK. Dan fungsinya adalah untuk melindungi konsumen gitu. Kalau bank tuh LPS gak sih? Betul, mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Tugasnya mirip lah dengan LPS, cuma ini untuk pasar modal. Jadi udah banyak banget pihak yang terlibat dan pastinya pihak-pihak tersebut ini gak ada kepentingan antara satu sama lain ya. Jadi pastinya dipastikan tidak ada kepentingan pribadi. Jadi pastinya ngejaga transaksi kita dalam bertransaksi saham ini merasa nyaman dan aman gitu. Saham aja udah 5 pihak yang terlibat. Kalau reksadana sendiri gimana nih Lus? Karena kan kita tahu reksadana ini diawasi sama manajer dikelola sama manajer investasi gitu kan. Apakah itu sama amannya ataukah namanya duitnya dikelola orang gitu kan, takutnya ada yang kurang ngerasa kurang nyaman gitu kan. Gimana tuh kalau reksadana? Nah kalau reksadana malah lebih banyak lagi karena dia ada bank kastedian. Bank kastedian ini untuk administrasi produknya sama untuk penyimpanannya juga ada di BK gitu. Pihak bank yang terlibat gak cuma di RDN tapi juga di bank kustodian ya. Betul. Jadi buat Sobat Ipot yang gak tahu kalau misalnya reksadana ini uangnya gak disimpan sama agen penjual ataupun tadi pihak-pihak lain, tapi ada di bank kustodian. Yang mana bukan juga di manajer investasi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya bank kustodiannya namanya juga bank gitu kan, pasti regulasinya dan segala macam ini lumayan ketat strict gitu banget. Kan, strict banget. Jadi pasti lebih aman. Sebenarnya apa aja sih kalau misal orang mau beli reksadana, apakah cuma sebatas ngelihat ya udahlah returnnya gede gitu loh. Mungkin ada tips gak nih buat Sobat Ipot yang ingin bertransaksi atau berinvestasi di reksadana biar lebih aman, nyaman dan juga kalau nyaman kan biasanya sudah susah lepas. Iya betul. Mungkin apa aja nih yang bisa dilihat sama Sobat Ipot jika ingin bertransaksi reksadana biar lebih aman dan nyaman? Yang tipsnya? Jelas sih harus lihat manajer investasinya. Kita harus kenal dulu manajer investasinya siapa. Terus abis itu profilnya bagaimana. Karena semakin kita kenal, kita akan semakin nyaman kan untuk naruh. Tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Terus selain itu kita juga harus tahu nih berapa sih AUM yang dipunya oleh si manajer investasi itu. Semakin gede AUM yang dipunya si manajer investasi berarti semakin banyak juga orang-orang yang memang mau percaya ya. Betul. Nah kalau misalnya AUM-nya nggak gede-gede banget tuh, apakah berarti nggak aman atau gimana tuh Lus? Nah itu tergantung lagi AUM-nya ini berasal dari berapa orang atau berapa institusi, itu kan juga bisa
lihat lagi dan dipertimbangkan lagi gitu sih. Oke, jadi penting ya kalau misalnya tadi tuh masalah Aum, balik lagi ke poin 1 ya. Apakah manajer investasinya ini gimana? Jadi Sobat Ipot tetap harus cari tahu ya Lus ya. Betul. Manajer investasinya kredibel gak? Terus juga pengalamannya sudah berapa lama? Betul. Terus juga apalagi tuh? Ada lagi gak sih tips-tips sebelum kita investasi di reksadana yang aman dan nyaman? Yang jelas harus lihat performance-nya dong. Yes. Masa kita mau investasi terus habis itu ternyata performance dari produknya kalah sama benchmark yang ngapain gitu kan. Itu juga harus dilihat. Nah, apakah kalau misalnya reksadana ini seperti kita tahu performance ini ke belakang nih. Iya, betul. Apakah kita harus lihat selama tahun-tahun sekian nih gimana sih itu kinerjanya, apakah harus kayak gitu sih Lus? Better sih ya. Better kita lihat secara panjang sih, secara periode yang panjang ya, 2-3 tahun gitu misalnya atau 5 tahun. Yes. Supaya kita bisa tahu seberapa Kuat gitu kuat. Seberapa balance sih, seberapa stabil performance dari si produk itu gitu. Apalagi di tahun lalu kan tahu sendiri ya market ya. Sangat jatuh. Sangat jatuh. Berarti itu juga bisa jadi patokan gak sih kalau misalnya teman-teman mau pilih reksadana ya harus lihat tuh kemarin pas tahun 2020 ketika marketnya jatuh banget dia gimana gitu ya. Berapa lama dia bisa recovery dari si kejatuhan tersebut. Dari kejatuhan tersebut kira-kira berapa lama yang dibutuhkan waktunya, terus juga apakah jatuhnya jatuh banget gitu kan. Jadi tadi bisa jadi patokan juga sebelum teman-teman Sobat Ipot pilih reksadananya seperti apa. Terus masih ada tips lagi gak nih Lus? Jangan lupa juga untuk cek fund fact sheet dan juga prospektusnya. Itu sih yang selalu ditekankan gitu ya ketika kita mau memilih reksadana. Nah ini biasanya gitu. yang agak-agak bikin mager ya. Prospektus ya? Iya karena kayak skripsi gak sih? Nah itu yang biasanya juga Sobat Ipot mager nih karena kalau udah suruh baca kan males ya. Apalagi mungkin prospektus tebel banget gitu. Tapi sebenarnya itu wajib banget Sobat Ipot buat dibaca-baca dulu gitu kan, karena ya informasi seputar produk semuanya dari A sampai Z ada di situ. Betul, gitu. Setuju. Tapi apakah dari semua yang panjang itu harus dibaca semua atau enggak sih Lus? Paling ini sih kayak kebijakan investasinya. Terus abis itu strategi investasi yang akan diambil sama si MI-nya akan seperti apa sih, dan yang jelas profil dari manajer investasinya tuh bagaimana dan seperti apa. Jadi ya itu ya, ada beberapa poin. Jadi prospektus yang panjang banget itu tidak usah dibaca semua, hanya beberapa poin aja. Terus juga tadi kan ada fund fact sheet nih. Betul. Nah ini yang gak kalah penting juga Sobat Ipot, bahwa Sobat Ipot harus lihat itu reksadana isinya apa. Betul, di portofolio aja. Karena biasanya di fund fact sheet tuh dilampirin 5-10 portofolio gitu loh. 5-10 isi dari portofolio yang mereka miliki. Jadi karena kalau misalnya kita bisa lihat juga apakah isi portofolio mungkin ada saham ataupun obligasi, ini apakah sahamnya bagus gak nih? Iya betul. Ya kan? Betul. Mungkin kelebihannya juga kalau menurut gue pribadi nih Lus ya, reksadana ini efeknya udah dipilihin sama fund manager. Bener banget. Gitu, apalagi fund manager atau si perusahaan manajer investasi ini kan biasanya memang harus ada izinnya. Terus abis itu yang kerja di sana juga harus ambil lisensi. Itu kan berarti udah secara profesional mereka akan mengelola keuangannya gitu kan. Jadi ya pastinya kalau misal Sobat Ipot tadi tuh balik-balik lagi, jangan kalau misal mau beli skincare sama beli gadget doang gitu kan. Allah galak banget gue. Agak galak sih Bo. Harus galak karena balik lagi tuh tadi 114 triliun ya ampun, itu kan banyak banget sih. Sedih banget karena pastinya kita di sini dari Ipot nggak capek-capek buat mengedukasi Sobat Ipot biar investasinya makin nyaman dan aman. Karena balik lagi tadi 114 triliun, semoga itu jadi yang udahlah gak usah nambah-nambah lagi ya. Cukup sampai di situ aja. Karena itu dana yang banyak banget dan pastinya kita nggak capek. Balik lagi ya untuk ngedukasi Sobat Ipot. Nah itu dia beberapa tips dan juga informasi buat Sobat Ipot biar transaksinya makin aman dan nyaman. Karena balik lagi ya, investasi itu butuh kenal, butuh tahu biar sayang, biar nyaman gitu kan. Benar. Biar nyaman investasinya. Bener. Jadi ya jangan lupa jangan malas cari tahu ya Lus ya. Jangan capek buat belajar pokoknya. Jangan capek buat belajar, setuju banget. Karena di Ipot ditemenin journey investasinya dari awal sampai akhir biar makin cerdas dalam berinvestasi. Karena semua bisa investasi Sobat Ipot. Jadi jangan minder lah kalau misalnya baru belajar sekarang-sekarang ya. Iya betul. Nah Lucy terima kasih banyak. Terima kasih Bella.
sudah mengundang saya hari ini. Iya, walaupun kita berjulit ria ya, Iya. nggak apa-apa ya. Tapi julitnya kan manfaat buat sobat Semoga Ipot. bermanfaat sih ya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak juga buat sobat Ipot yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita ngoceh nggak capek-capek nih kayaknya ya. Dan juga semoga bermanfaat buat sobat Ipot karena percaya banget deh pokoknya semua bisa investasi walaupun baru belajarnya sekarang, it's okay. Iya. Yang penting jangan males buat belajar dan cari tahu. Kalau gitu, saya Mas Ayu Bella dan Lucia Dewanti dari Indo Premier Sekuritas pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau gitu, sampai jumpa sobat Ipot. Bye.